Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan rangkuman jurnal yang berjudul Reinforcing Innovation Through Knowledge Management. Sebelumnya, kami melainkan pada penerapannya dalam praktik organisasi yang masih cenderung emosional atau tradisional dan kurang inovatif. Padahal, Yordania memiliki sumber daya manusia yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajerial yang mengintegrasikan knowledge management, organization learning, dan organization innovation untuk mendorong inovasi yang berkelanjutan. Nah, pada jurnal sektor manufaktur dipilih karena dianggap sebagai medium yang efektif untuk penerapan knowledge management. Sektor ini juga merupakan tulang punggung perekonomian Yordania, namun menghadapi kesulitan dalam berinovasi dan bersaing di pasar global. Penelitian tersebut dilakukan pada 56 perusahaan manufaktur di Amman dan mencakup berbagai industri seperti kimia, makanan, farmasi, dan baja. Kontribusi terhadap literaturnya yang pertama, studi ini adalah yang pertama menguji hubungan antara knowledge management, organization learning, dan organization innovation secara empiris di konteks Yordania. Yang kedua, memberikan bukti bahwa organization learning berperan penting dalam meningkatkan inovasi organisasi setara dengan knowledge management. Yang ketiga, menyoroti kesenjangan dalam penerapan organization learning di negara berkembang yang lebih fokus kepada knowledge management. Dan yang terakhir, menawarkan model konseptual dan pendekatan manajerial baru yang dapat dijadikan rujukan oleh perusahaan di negara berkembang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari knowledge management, yaitu disiplin manajemen modern yang berfokus pada kemampuan organisasi untuk mendorong individu belajar dan menciptakan pengetahuan baru, lalu menerapkannya dalam pengambilan keputusan guna mempertahankan keunggulan kompetitif. Knowledge management dipandang sebagai aset tak ternilai dan sumber utama keunggulan berkelanjutan bagi perusahaan karena pengetahuan menjadi fondasi inovasi dan perubahan dalam organisasi. Selanjutnya ada proses knowledge management, kreasi, adopsi, adaptasi, dan perwujudan pengetahuan. Nah, literatur mengidentifikasi beberapa proses utama dalam knowledge management. Yang pertama ada kreasi pengetahuan. Pengetahuan dapat diciptakan secara internal melalui inovasi atau pembelajaran individu dan kelompok. Yang kedua, ada adopsi pengetahuan. Pengetahuan juga dapat diadopsi dari luar, misalnya dari praktik terbaik organisasi lain. Yang ketiga, ada adaptasi pengetahuan. Pengetahuan telah diciptakan atau diadopsi perlu disesuaikan dengan konteks spesifik organisasi. Yang keempat, ada perwujudan pengetahuan. Pengetahuan yang telah diadaptasi kemudian dikodifikasi, didistribusikan, ditransfer, dan diterapkan dalam praktik organisasi. Yang kelima, ada evaluasi pengetahuan. Proses ini menilai efektivitas pengetahuan yang telah diaplikasikan dalam organisasi. Keberhasilan knowledge management sangat bergantung pada sinergi antara kemampuan proses knowledge management dan infrastruktur pendukungnya, seperti teknologi, budaya organisasi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada pengaruh knowledge management terhadap inovasi organisasi. Knowledge management memiliki pengaruh signifikan terhadap inovasi organisasi. Praktik knowledge management mendorong terciptanya pengetahuan baru dan pelajaran organisasi yang menjadi dasar penting untuk inovasi. Organisasi menerapkan knowledge management secara efektif cenderung lebih sukses dalam inovasi produk, proses, dan pasar dibandingkan dengan organisasi yang tidak menerapkan knowledge management. Integrasi antara knowledge management dan inovasi organisasi menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
Kemampuan mengelola pengetahuan internal dan eksternal memungkinkan organisasi untuk mengadopsi, mengadaptasi, dan mengintegrasikan pengetahuan baru sehingga mendorong pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Berikut adalah hubungan antara knowledge management dan organizational learning. KM sebagai dasar OL. Organizational learning adalah proses di mana organisasi mengembangkan pengetahuan baru dari pengalaman bersama yang kemudian mempengaruhi perilaku dan meningkatkan kapabilitas organisasi. KM menyediakan fondasi bagi OL karena proses-proses dalam KM seperti akuisisi, distribusi, interpretasi, dan integritas pengetahuan merupakan inti dari proses pembelajaran organisasi. Dengan kata lain, knowledge management menciptakan lingkungan dan mekanisme yang memungkinkan OL terjadi secara sistematis. Peran OL dalam mengubah pengetahuan menjadi aksi inovatif. OL berperan penting dalam mengubah pengetahuan yang telah dikelola melalui KM menjadi tindakan inovatif. Lalu OL, pengetahuan yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi didistribusikan dan diinterpretasikan sehingga menjadi bagian dari memori organisasi. Proses ini memungkinkan organisasi untuk tidak hanya menyimpan dan mengelola pengetahuan, tetapi juga mengaplikasikan dalam bentuk inovasi produk, layanan, atau proses bisnis. OL juga membantu organisasi untuk terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki benar-benar berdampak pada kinerja dan daya saing organisasi. Metodologi penelitian. Pertama ada jumlah responden. Nah, penelitian ini melibatkan 457 manajer yang mewakili berbagai tingkat manajemen, strategis, taktis, dan operasional. Lalu kedua ada sektor industri. Nah, responden ini berasal dari 56 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Saham Aman, termasuk sektor seperti kimia, medis, makanan, petrokimia, pertambangan, farmasi, baja, aluminium, dan kabel. Nah, teknik ini pengambilan sampelnya adalah menggunakan pemilihan acak atau random sampling dan dari manajer di perusahaan-perusahaan tersebut. Selanjutnya ada alat ukur dan skala pengukuran. Nah, pertama ada instrumen pengukuran. Nah, data ini dikumpulkan menggunakan survei berbasis kuesioner yang dikembangkan berdasarkan literatur terkait knowledge management, organizational learning, dan organizational innovation. Nah, kuesioner ini dirancang untuk mengukur 3 unsur utama, yaitu KM, OL, dan OI. Lalu yang kedua ada skala pengukuran. Nah, kuesioner ini menggunakan skala Likert meskipun detail spesifik, misal kayak 5 poin atau 7 poin, itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam ringkasan, namun umumnya penelitian sejenis menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang mempresentasikan masing-masing variabel. Itu ada KM atau knowledge management. Nah, itu tuh diukur melalui dimensi seperti penciptaan pengetahuan, adopsi, adaptasi, perwujudan, dan evaluasi pengetahuan. Lalu ada OL atau organizational learning, itu diukur melalui proses akuisisi, distribusi, interpretasi pengetahuan, dan memori organisasi. Lalu yang terakhir ada OI, itu organizational innovation, itu diukur melalui adopsi, adaptasi, diseminasi, dan integrasi pengetahuan baru untuk menghasilkan inovasi dalam organisasi. Proses validasi instrumen. Pertama ada confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, CFA ini digunakan untuk menguji validitas konstruk dari instrumen, memastikan bahwa item-item dalam kuesioner benar untuk mengukur konstruk yang dimaksud, yaitu KM, OL, dan OI. Lalu kedua ada fit model SEM. Model penelitian diuji menggunakan pendekatan structural equation modeling atau SM untuk melihat kecocok-cocokan model secara keseluruhan. Pengujian ini meliputi evaluasi goodness of fit model serta estimasi hubungan antar variabel dan model penelitian. Lalu terakhir ada reliability test. Nah, uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi internal dari instrumen pengukuran. Biasanya reliabilitas diukur menggunakan Cron-based alpha untuk setiap konstruk. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Yang pertama ada hipotesis knowledge management atau KM berpengaruh signifikan terhadap organizational innovation atau OI. Lalu ada yang selanjutnya ada hipotesis kedua, KM berpengaruh signifikan terhadap organizational learning atau OL. Hipotesis ketiga ada OL berpengaruh signifikan terhadap OI. Lalu yang hipotesis keempat ada OL memediasi hubungan antara KM dan OI secara parsial. Slide selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Di sini ada 4 metode penelitian. Ada desain. Yang pertama ada desain, yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Yang kedua ada responden, 457 manajer dari 56 perusahaan manufaktur di Yordania. Lalu yang ketiga ada instrumen, yaitu kuesioner berdasarkan literatur KM, OL, dan OI. Yang keempat ada analisis data. Yang pertama ada SEM. Lalu ada uji validasi dan reliabilitas atau CFA dan Cronbach alpha. Lalu ada uji mediasi, yaitu ada Baron dan Kenny and Sobel test. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan
hasil, dan analisis. Yang pertama ada hubungan langsung, itu KM, inovasi organisasi atau OI. Manajemen pengetahuan secara langsung meningkatkan inovasi, beta sama dengan 0,52, artinya perusahaan yang efektif dalam mengelola pengetahuan seperti menciptakan, mengadopsi, dan menerapkan pengetahuan baru cenderung lebih inovatif. Lalu selanjutnya KM, pembelajaran organisasi atau OL. KM juga sangat berpengaruh pada OL, beta sama dengan 0,79, menunjukkan bahwa praktik KM yang baik seperti berbagi pengetahuan dan pembelajaran tim memperkuat kemampuan organisasi untuk belajar. OL, inovasi organisasi atau OI. Pembelajaran organisasi atau OL berkontribusi signifikan terhadap inovasi, beta sama dengan 0,37, membuktikan bahwa perusahaan yang terus belajar lebih mampu berinovasi. Lalu yang kedua ada peran mediasi OL. OL sebagai mediasi hubungan KM dan inovasi. Efek langsung KM itu OI 0,52. Efek tidak langsung melalui OL 0,79 dikali 0,37 sama dengan 0,29. Total efek KM itu OI itu 0,52 ditambah 0,29 sama dengan 0,81. Uji Sobelnya itu Z sama dengan 6,75 mengonfirmasi bahwa mediasi ini signifikan secara statistik. Yang ketiga, kesesuaian model indikator goodness of fit menunjukkan bahwa model sangat baik. Baik, selanjutnya ada implikasi praktis. Perusahaan perlu fokus tidak hanya pada KM, tetapi juga membangun budaya pembelajaran OL untuk mendorong inovasi. Contoh tindakan, meningkatkan pelatihan dan eksperimen tim, mengadaptasi pengetahuan eksternal ke konteks lokal. Lalu yang terakhir ada keterbatasan. Studi hanya mencakup sektor manufaktur di Yordania. Lalu penelitian longitudinal diperlukan untuk melihat dampak jangka panjangnya. Baik, terima kasih. Model sangat baik. Baik, selanjutnya ada implikasi praktis. Perusahaan perlu fokus tidak hanya pada KM, tetapi juga membangun budaya pembelajaran OL untuk mendorong inovasi. Contoh tindakan, meningkatkan pelatihan dan eksperimen tim, mengadaptasi pengetahuan eksternal ke konteks lokal. Lalu yang terakhir ada keterbatasan. Studi hanya mencakup sektor manufaktur di Yordania. Lalu penelitian longitudinal diperlukan untuk melihat dampak jangka panjangnya. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Studi ini meneliti hubungan antara manajemen pengetahuan, KM, dan inovasi organisasi, OI, serta peran mediasi pembelajaran organisasi, yaitu OL, di perusahaan manufaktur Yordania. Hasilnya menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara KM dan OI, serta antara KM dan OL. Ditemukan bahwa OL memiliki peran mediasi parsial dengan hubungan KM dan OI. Penelitian ini menekankan bahwa OL penting meningkatkan OI di negara berkembang dan bermanfaat bagi perusahaan manufaktur di Yordania. Disarankan agar manajer pemanfaatan OL untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Cukup sekian presentasi rangkuman jurnal dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.